Para sahabat, hari-hari ini di zaman neolib gitu ya, itu semakin banyak orang termasuk ilmuwan sosial itu yang meninggalkan mengabaikan konstitusi. Mungkin mereka memandang karena konstitusi sudah terlalu normatif, dimonopoli oleh para sarjana hukum, lalu mereka mencari pengetahuan lain. Seperti yang sudah saya bicarakan sebelumnya tentang kabut tebal kedaulatan, maka para ilmuwan sosial ini lebih suka pada pembangunan, pada good governance, pada bonus demografi. Pokoknya yang konsep-konsep impor, konsep resep yang diimpor dari dunia barat yang itu jauh ya. Tapi saya tidak ingin mengatakan itu inkonstitusional. Itu sering disebut dengan konstitusionalisasi gitu ya. Jadi gagasan yang sangat disebut dinamis atau datang dari barat begitu, kemudian coba disusupkan ke dalam regulasi, membuat undang-undang dan sebagainya. Itu namanya proses konstitusionalisasi yang itu mengakomodasi kepentingan baru, termasuk menjadi bagian dari jaringan global atau jaringan neoliberal. Sebagian memang masih banyak orang yang berbicara konstitusi, terutama ketika ada sengketa ya. Jadi konstitusi ini dipakai untuk melerai sengketa ya, misalnya di Mahkamah Konstitusi ya, meskipun itu sangat menarik dalam tanda petik ya. Saya nggak mau banyak komentar di situ ya. Jadi artinya konstitusi digunakan sebagai alat untuk meleraikan, untuk memadam kebakaran dan selesai ya. Jadi sengketa politik yang berlarut-larut itu memang tidak menarik dan harus ada hukum, harus ada konstitusi yang bisa menghentikan itu semuanya. Tetapi yang paling tidak menarik sebenarnya ketika orang menggunakan konstitusi itu sebagai mantra. Sebagai mantra atau spell of power ya. Jadi letupan. Jadi mantra itu kan sebenarnya adalah letupan kekuasaan, mantra kekuasaan atau spell of power ya, yang misalnya sering menggunakan ini label inkonstitusional. Jadi kosakata inkonstitusional itu sering dipakai sebagai mantra atau sebagai spell of power ya, untuk bisa menghakimi orang. Anda tidak konstitusional. Dalam hal ini saya ingat betul, masih segar dalam ingatan saya, pada tahun 87 Presiden Soeharto atau Pak Harto itu pernah bilang begini, barang siapa akan mengambil alih kekuasaan saya secara inkonstitusional, maka saya nyatakan akan saya gebuk, sekalipun itu jenderal. Sekali lagi, akan saya gebuk gitu ya. Jadi ini sebuah intimidasi ya. Intimidasi itu sangat berbeda dengan koersi ya. Hukum itu kan alat koersi, alat memaksa orang memastikan hak dan kewajiban ya, terutama kewajiban, entah itu kewajiban berlalu lintas, taat pada rambu-rambu lalu lintas, taat membayar pajak dan sebagainya. Ini namanya koersi dan itu dibutuhkan ya. Jadi koersi itu dibutuhkan bagi negara supaya negara ini berdiri tegak lurus, supaya negara ini menjadi negara besi baja, bukan menjadi negara besi cair gitu ya. Jadi kalau kita mau membangun kejayaan negara, maka salah satunya adalah penegakan hukum. Jadi hukum yang terutama memastikan hak dan kewajiban, bukan hukum yang hanya bicara do and don't, hanya bicara boleh dan tidak boleh, itu tidak menarik itu. Dan sering disebut ini ya, rules without right, aturan tanpa hak. Nah ini nanti akan saya bahas di kesempatan lain ya. Aturan tanpa hak ini ya, sehingga orang lebih banyak peraturan bukan esensi hukum. Nah, kalau spell of power atau mantra yang menggunakan label inkonstitusional tadi itu adalah sebuah intimidasi dan ini adalah ekspresi kekuasaan. Jadi dia menggunakan hukum, menggunakan konstitusi itu untuk menggebuk, menghukum, menuding, menuduh pihak lain yang
bisa saja secara subjektif Anda ini melanggar konstitusi, gitu ya. Kan konstitusi itu pada akhirnya kan soal penafsiran. Jadi soal subjektif gitu ya. Meskipun pasalnya sudah jelas gitu, tapi kan pertarungan ya. Jadi interpretasi, multi interpretasi itu ya ekspresi dari itu tadi, pertarungan. Saya tidak begitu tertarik dengan intimidasi, dengan spell of power and konstitusional ini. Memang ada juga para profesor ya yang biasa mengatakan, oh ini konstitusional. Saya nggak tertarik profesor kok kayak begitu gitu ya. Jadi profesor ya biarkan kalau yang mengatakan inkonstitusional itu hanya Mahkamah Konstitusi. Tapi orang lain, pemegang kekuasaan, para profesor atau siapapun lah, menurut saya ya nggak perlu mengeluarkan mantra spell of power inkonstitusional. Karena pada dasarnya ya satu, kosakata inkonstitusional itu ya dia hanya melayani dirinya sendiri. Jadi ini sebenarnya untuk keadilan kah? Untuk kemanfaatan kah? Untuk kepastian ya mungkin untuk kepastian iya, tapi belum tentu itu adil. Jadi ya ini istilahnya konstitusi hanya melayani konstitusi dirinya sendiri. Kemudian yang kedua yang lebih parah, yaitu untuk melayani yang punya mantra itu. Ya, ini kan lebih repot lagi kalau konstitusi hanya melayani penguasa itu. Ini artinya bukan rule of law, bukan kekuasaan hukum, kekuasaan yang didasarkan pada hukum, tetapi rule by law, menggunakan hukum untuk berkuasa atau berkuasa dengan hukum. Kan bahaya ini. Jadi bisa saja kan orang itu bisa berkuasa dengan uang, bisa berkuasa dengan bedil, bisa berkuasa dengan pengetahuan, bisa berkuasa dengan alat, bisa juga berkuasa dengan hukum maupun konstitusi. Jadi menggunakan intimidasi gitu ya. Jadi kalau kita dituding inkonstitusional itu kan apa gitu ya. Apalagi di zaman Orde Baru itu kan serem kalau para pihak itu dituding, dilabeli inkonstitusional. Kalau hari ini ya masih mending lah, ada ruang perdebatan, ruang interpretasi, multi interpretasi yang itu begitu kompleks, dan pada akhirnya kita punya Mahkamah Konstitusi yang bisa memutuskan kata akhir Anda ini konstitusional atau inkonstitusional. Meskipun di dalam Mahkamah Konstitusi juga bisa ada beragam pendapat, ada sejumlah hakim yang disebut dissenting opinion gitu ya. Jadi ini kan menarik ini ya. Jadi hukum itu kan final, positif, mutlak, absolut begitu ya. Tetapi ya lagi-lagi ini debat. Kalau debat itu kan artinya politik. Jadi artinya ya hukum itu tidak bisa dikatakan sebagai kebenaran yang absolut. Tetapi ini sebagai sesuatu yang sangat subjektif. Sehingga wajar dan orang sudah paham berapa yang memutuskan dan berapa yang dissenting gitu ya. Tetapi poin saya adalah ya inkonstitusional, mantra inkonstitusional ini memang penting untuk dibicarakan, dan yang namanya konstitusi aja itu bisa against, bisa melawan konstitusionalisme, dan orang bisa juga cenderung mengabaikan ya. Jadi ngomong konstitusi, ngomong konstitusionalisme, ngomong konstitusionalitas itu mengabaikan konstituensi atau konstituen ya. Jadi kalau saya ngomong konstitusi itu kan sebenarnya ada 5K ya. Yang paling awal itu konstituen. Ini ya rakyat itulah. Karena konstitusi ini kan sebenarnya adalah sebuah hukum dasar yang menghormati kedaulatan rakyat. Jadi hukum itu untuk melayani kepentingan manusia, melayani kedaulatan rakyat. Apalagi kalau kita republik. Jadi kita lihat dulu suara rakyatnya seperti apa. Ya memang nanti suara rakyat itu juga sangat beragam. Yang ingin saya katakan bahwa hukum konstitusi itu tidak boleh dimonopoli oleh para sarjana hukum, oleh para hakim. Jadi semua kita ini, setiap orang ini adalah subjek hukum. Apalagi rakyat, konstituen ya. Jadi yang pertama konstituen, yang kedua adalah konstitusionalisme gitu ya. Konstitusionalisme ini ya macam-macam lah, bukan hanya bermakna pembatasan kekuasaan, tetapi bagaimana hukum ini memberikan koridor bagi penggunaan kekuasaan untuk rakyat ya. Jadi hukum ini berasal dari rakyat,
Konstitusi berasal dari rakyat dan sekaligus untuk rakyat. Nah ini ya, jadi kalau kita ngomong konstitusionalisme itu ya hanya berputar-putar aja pada pemegang kekuasaan, pada para sarjana hukum. Ya. Kemudian yang ketiga konstitusi, nah ini konstitusi itu ya teksnya itu. Kemudian ada konstitusionalitas yang ini melahirkan, ini urusannya Mahkamah Konstitusi, apakah sebuah perbuatan itu konstitusional atau inkonstitusional. Ya, itu urusan mereka. Bukan urusan para sarjana hukum, apalagi urusan para penguasa. Baru yang kemudian konstitusionalisasi. Ya, konstitusionalisasi ini mirip-mirip ya, kalau kita bicara government ini muncul yang namanya governance gitu ya. Jadi ini semacam hollowing out atau menggerogoti sebenarnya. Konstitusionalisasi itu kita bisa terjebak menggerogoti konstitusi. Dan lebih parah lagi menggerogoti konstituen.